Oke, kita mulai Bu ya. Assalamualaikum Bu Sam. Oh, Waalaikumsalam Pak Amir. Begini Bu, ini terkait dengan kegiatan coaching saya. Saya akan melakukan coaching sama salah satu teman kita, Pak Saiman. Itu saya minta dulu informasi atau hal-hal apa yang perlu saya siapkan. Baik Pak. Jadi Bapak meminta saya sebagai pihak yang akan mengamati jalannya coachingnya Bapak, begitu ya? Iya Bu, iya. Ya, terima kasih sekali Pak atas kepercayaannya kepada saya. Baik, kita akan bercerita-cerita ini Pak Amir, bahwa yang pertama yang ingin kita samakan persepsi sebelum Bapak melakukan supervisi coaching kepada Pak Saiman, yang pertama Pak, pada saat Bapak coaching itu kira-kira saya akan mengamati Bapak pada saat Bapak mengembangkan kompetensi coaching yang mana ya Pak ya? Oh, iya Bu, siap. Yang mana Pak? Kompetensi akan Ya, ya. kompetensi yang akan dikembangkan menurut informasi yang saya terima dari Pak Saimang, yaitu masalah budaya positif. Dia masih terkendala mengimplementasikan di sekolahnya. Artinya sudah berjalan tapi belum maksimal. Baik. Ya, luar biasa nih. Terus pada saat Bapak akan coaching Pak Saiman, kira-kira kompetensi coaching yang mana ini yang Bapak akan kembangkan, yang akan saya amati tentunya Pak Amir? Yang pertama itu tentunya adanya kemitraan antara coach dengan coaching. Kemudian adanya pertanyaan proses kreatif seperti alur cerita. Dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi atau melihat peluang. Sebelum Bapak lakukan coaching kepada Pak Saiman, mungkin saya akan membacakan rubrik penilaian yang akan kita jadikan rujukan Pak ya. Bahwa Ya, pada saat silakan. Bapak akan melakukan coaching kepada Pak Saiman, ada 3 tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah pra supervisi. Sekarang ini yang Pak kita lakukan pra Ya, supervisi ini. Nah, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan supervisi. Kemudian yang ketiga adalah pasca supervisi. Pada saat Bapak akan melakukan supervisi dengan atas Pak Saiman, maka saya akan mengamati tentang dan saya mencatat apa yang saya lihat dan yang saya dengar pada saat Bapak melakukan coaching kepada Pak Saiman. Yang saya akan ya, melihat Bu. apakah Bapak bebas dari penilaian dan asumsi, Bapak fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan percakapan kita ini, Pak. Oh, ya, ya. Kompetensi yang tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian yang Iya, keduanya, uh, kita akan setelah Bapak selesai coaching itu kita akan bertemu lagi Pak untuk kita melaksanakan tahap pasca supervisi. Di tahap oke, ini siap. saya akan menanyakan kepada Bapak apa yang sudah Bapak melakukan penilaian diri Bapak yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan catatan-catatan saya pada saat mengamati Bapak melakukan coaching. Kemudian Oke, yang oke, siap. ketiga di pasca itu saya akan bertanya kepada Bapak mengenai kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan
setelah Bapak melakukan coaching kepada Pak Saiman, mungkin Bapak akan melakukan mengembangkan kompetensi coaching yang mana lagi terhadap teman kita yang lain. Begitu Pak. Jelas kira-kira Pak Amir? Jelas Bu, jelas. Terima kasih banyak Bu Samlia. Jadi yang akan Bapak saya ulangi lagi, yang akan Bapak kembangkan kompetensi coachingnya ini adalah kemitraan, kemudian apa tadi Pak? Proses Kemitraan, kreatif atau air tirta. ya, ke proses kreatif dan memaksimalkan Alur potensi tirta. alur tirta. Iya, Oke, ada 3 Pak ya. Oke, saya kira itu saja Pak untuk tahap ini. Silakan mari kita ke tempatnya Pak Saiman atau Pak Saiman kita panggil ke sini untuk saya Bapak melakukan coaching dan saya akan melakukan pengamatan. Untuk sesi ini Pak, untuk tahap ini saya kira itu Pak. Silakan Pak Amir, terima kasih atas bincang-bincangnya. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Pak Amir. Sehat. Iya, sehat ya. Iya. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya ini Pak Amir, saya ingin minta waktunya. Iya. Sekiranya bisa Bapak berkesempatan, ada hal-hal yang ingin saya konsultasikan atau minta bantuan Bapak, mudah-mudahan bisa dibantu. Saya Iya. berharap sekali Pak Amir bisa bantu saya. Iya. Siap Pak, pasal apa kira-kira itu Pak Saiman? Begini Pak Amir, saya di sekolah sudah berupaya untuk menerapkan budaya positif dan salah satunya itu sudah membuat kesepakatan kelas. Tetapi saya lihat belum begitu efektif. Itu yang saya hadapi Pak Amir. Oh iya, jadi masalahnya kita ini penerapan budaya positif yang belum efektif di sekolah atau di kelas. Kemudian Bapak juga sudah melakukan penerapan kesepakatan kelas tapi belum efektif. Dalam menyusun kesepakatan kelas, apa Pak Saimam melibatkan siswa? Betul sekali Pak Amir, saya alhamdulillah sudah melibatkan siswa-siswa saya di dalam perumusan kesepakatan kelas, di mana saya buat kelas itu menjadi beberapa kelompok, kemudian menemukan poin-poin penting berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu yang akan kita kembangkan menjadi kesepakatan kelas. Ya, jadi intinya Betul. Pak Amir, saya sudah libatkan murid-murid. Iya. Jadi kesepakatan kelas sebenarnya itu kan adalah semacam peraturan juga, tetapi dia lebih merdeka daripada tata tertib. Karena kesepakatan kelas itu lahir dari hati siswa dengan kondisi yang dia rasakan sendiri. Yang saya ingin tanyakan ini sama Pak Sahirman, dari sekian kesepakatan kelas yang telah disepakati atau disusun, apa sudah ada yang berjalan? Yang berjalan itu kan
beberapa poin kesepakatan kelas itu antara lain itu Pak, pengumpulan tugas tepat waktu. Nah, Ya, kemudian etika berbicara di dalam pada jam pembelajaran. ya, Nah, kemudian menjaga kebersihan kelas. Kalau menjaga kebersihan kelas itu alhamdulillah sudah ada harapan, sudah sesuai harapan. Nah, dua ini yang belum sesuai dengan harapan. Etika berbicara pada jam pembelajaran itu masih parah. oh Saya iya, iya, ketika iya. mengajar selalu mengingatkan, jangan berbicara ketika guru sedang berbicara atau ketika temanmu sedang berbicara. Mari kita dengarkan. Jadi etika berbicaranya bergantian. Nah, ternyata ini masih jauh dari yang saya harapkan dan kami harapkan pada saat pembentukan kesepakatan kelas ini. Kemudian yang kedua, pengumpulan tugas tepat waktu. Ini masih ada beberapa orang murid yang seperti itu. Malahan mereka memilih bolos ketika tugasnya tidak apa ya kepada murid yang tidak mengumpulkan tugas, tugasnya tidak ada, malah mereka memilih bolos. Jadi ada dua hal itu Baik. Pak, saya Iya. terkendala. Oke, Pak Saiman, jadi saya sudah bisa tangkap masalahnya. Ada dua. Yang pertama itu etika berbicara dan disiplin mengumpulkan tugas yang belum efektif. Tapi kita fokus dulu di yang bagian satu itu etika berbicara. Selama ini ketika kita mengajar kemudian siswa juga ikut berbicara, kira-kira apa yang dibicarakan murid itu sebenarnya? Yang mereka bicarakan itu hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Dan mereka saling mengganggu. Nanti dia fokus lagi ke Pak Guru ketika ditegur, ditanya, "Hei kamu diam, kenapa berdiskusi dengan temanmu padahal belum saatnya berdiskusi?" Jadi yang dibicarakan belum ada yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Baik. Oke, Pak Saiman. Jadi selain menegur, strategi apa lagi yang pernah Bapak terapkan untuk menghentikan siswa ini berbicara pada saat guru menjelaskan selain menegur? Strategi yang selain menegur, saya apa? Selain menegur itu belum ada Pak yang saya lakukan. Oh iya Menegur betul, terus. menegur. Oh iya betul. Ya. Jadi Siap. itu sudah bagus, ada strategi walaupun belum banyak itu menegur, tapi sebaiknya Bapak juga memberikan semacam motivasi, contoh-contoh keberhasilan bahwa siswa yang suka berbicara pada saat proses belajar mengajar, biasanya hasil belajarnya itu kurang. Itu bisa juga disampaikan kepada siswa. Dari pengalaman ini, kira-kira apa rencana Bapak selanjutnya untuk mendisiplinkan siswa atau eh, mendisiplinkan siswa dalam hal etika berbicara pada saat guru mengajar? Saya berencana untuk mendisiplinkan murid-murid saya ini pada
etika berbicara, saya ingin mengkomunikasikan kepada guru-guru, semua teman-teman saya, supaya jangan hanya saya yang berpikir untuk mendisiplinkan etika berbicara murid. Karena sepertinya Pak, kalau hanya saya sendiri, mungkin itu tidak akan berdampak banyak. Jadi mesti melibatkan semua guru. Saya berpikir Oh, iya, seperti itu betul. Pak. Iya, jadi perlu Mengajak memang mereka ada untuk mau. kolaborasi. Ya, Iya, jadi memang perlu ada kolaborasi khususnya mungkin wali kelas, guru BP, guru BK. Kemudian selanjutnya Pak Sirman kita ke masalah Bapak yang kedua, yaitu siswa tidak disiplin mengumpulkan tugasnya. Selama ini Bapak punya strategi enggak untuk mendisiplinkan siswa mengumpulkan tugas-tugasnya? nah, terima kasih Pak. Jadi strategi saya kepada murid yang tidak mengumpulkan tugas, itu saya kumpul di depan, kemudian saya tanya kenapa tidak mengumpulkan tugas. Nah, itu. Saya berikan pembinaan supaya tidak diulangi. Lalu yang kedua, saya tetap tagih tugasnya. Dan tagihannya dikumpul besok. Jadi hari ini ketahuan dia tidak mengumpulkan tugas, saya beri motivasi dan saya tagih besok harus dikumpul. Seperti itu Pak. Oh, iya, betul. Kemudian juga Oh, Pak, ya, saya masih ada Pak sambungannya. Jadi saya berikan ketika tidak mengumpulkan tugas ada konsekuensi. Denda 5.000 iya, iya. rupiah kalau Oh, tidak betul, Pak. mengumpulkan Iya. tugas. Iya. Saya kira apa yang disampaikan Pak Saimang itu semua adalah strategi yang bagus, tinggal bagaimana diterapkan. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah Bapak memahami yang namanya restitusi segitiga? Alhamdulillah Pak, saya paham tentang segitiga restitusi Pak. Oh, iya. Jadi kalau Bapak cukup memahami, saya hanya tegaskan dan mungkin merupakan tanggung jawab kita bersama bahwa dalam mendisiplinkan siswa, baik dalam hal mengumpulkan tugas maupun etika berbicara, sebaiknya juga menerapkan restitusi segitiga. Apa Bapak pernah menerapkan restitusi segitiga selama ini? Alhamdulillah Pak, pernah menerapkan itu kepada murid-murid saya yang bermasalah pada masalah etika tentang kesopanan kepada guru. Jadi intinya pernah. Iya. Alhamdulillah Pak Amir mengingatkan. Ya, terima Iya, kasih Pak Amir betul. sudah mengingatkan. Iya. Iya, jadi karena kita sudah paham nih restitusi segitiga, sudah ada juga pengalaman menerapkan, barangkali untuk memecahkan permasalahan Bapak ini, kita berkomitmen atau punya tanggung jawab mencoba menerapkan restitusi segitiga ini untuk mendisiplinkan siswa mengumpulkan tugas dan mendisiplinkan etika berbicara ketika guru mengajar. Barangkali itu saja Pak Saimang untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin pada waktu-waktu yang lain kita masih bisa bertemu dengan topik yang sama atau berbeda. Terima kasih Pak Amir. Luar biasa sekali saya sudah dapat menemukan solusi tentang bagaimana menegakkan budaya positif
kepada murid-murid saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala kebajikan dari ilmu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Saiman. Ya, Pak. Mut. Mikrofon belum buka. Mikrofon. Maaf. Ya. Baik, saya sudah melakukan pengamatan terhadap jalannya coaching yang Bapak lakukan, Pak Amir, terhadap Pak Saiman. Bisa kita cerita-cerita ini, Pak? Bisa, Bu. Bisa. Sangat bisa. Baik. Jadi ada beberapa pertanyaan juga ini yang akan saya ajukan kepada Bapak untuk apalagi itu kita menyamakan lagi persepsi kita, Pak. Iya, Bu, ya. Oke, pertanyaan yang pertama, Pak, untuk Bapak, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, Bapak? Di awal kan Bapak akan mengembangkan kompetensi kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Silakan, Pak. Oke, Bu, terima kasih. Jadi tadi yang pertama itu sudah ada memang kemitraan. Itu terlihat dari percakapan. Dalam hal ini kita sama-sama belajar. Tidak ada yang menggurui atau tidak ada yang mengajari. Kemudian proses kreatif itu bisa dilihat dari pertanyaan-pertanyaan, khususnya dengan alur cerita, yaitu dimulai dari tujuan yang ingin dicapai. Kemudian saya juga mengidentifikasi masalahnya, kenapa siswa itu suka berbicara kalau gurunya mengajar, suka terlambat mengumpulkan tugas. Kemudian saya juga tanyakan rencana yang telah dilakukan Pak Saiman dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Kemudian aksi di sini kami menawarkan yaitu semacam restitusi segitiga, ya, dan tanggung jawabnya itu di akhir supaya Pak Saiman berkomitmen mencoba menerapkan restitusi segitiga untuk mendisiplinkan murid. Barangkali itu, Bu, dari saya. Baik, Pak, luar biasa ya. Berarti menurut Bapak itu kompetensi yang Bapak akan gali itu kalau seandainya saya kasih skala Pak 1 sampai 10, itu tingkat kepuasan Bapak itu berada di skala di nomor berapa, Pak? Saya masih berada di skala 8, berarti masih butuh 2 poin yang ingin saya tingkatkan supaya skala RFS skornya itu maksimal. Baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Silakan, Bu, silakan. Baik. Dari hasil pengamatan saya tadi terhadap proses coaching yang Bapak lakukan, saya juga sependapat dengan Bapak bahwa Bapak sudah melaksanakan menggali kompetensi coaching itu tadi. Saya melihat mengamati kemitraan Bapak tadi sudah bagus sekali. Bapak tidak merasa Bapak lebih tinggi dari coachingnya tadi. Sehingga Pak Saiman terlihat diberikan kesempatan untuk berpikir terhadap masalah solusi yang akan diambilnya terkait dengan masalah yang dia hadapi. Kemudian yang pada proses kreatif itu tadi, itu Bapak, saya juga sudah melihat bahwa di proses proses kreatif ini ada Bapak lakukan 2 arah antara Pak Saiman dengan Bapak
Kemudian Bapak memberikan pertanyaan yang memicu proses berpikir Pak Saiman. Kemudian juga Bapak tadi sudah memetakan dan menggali potensi dari coachnya Bapak itu sendiri, sehingga Pak Saiman melahirkan ide-ide yang baru dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian pada kompetensi memaksimalkan potensi itu tadi juga sudah terlihat Pak. Bapak menawarkan Bapak mengajukan pertanyaan sehingga Pak Saiman memiliki alternatif pemecahan dan kemudian Bapak cukup menuntunnya di sana sehingga Pak Saiman kemudian mengemukakan alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya ke depan. Bagaimana Pak terhadap hasil pengamatan saya? Ada yang kira-kira Bapak koreksi untuk tidak match ini dengan apa yang Bapak lakukan? Saya kira sudah sangat pas, Bu. Apa yang Ibu amati dan apa yang saya rasakan itu sudah sejalan. Terima kasih Bu atas masukannya. Ya. Oke, namun Pak Amir, masih ada yang mungkin yang perlu saya tambahkan. Ada yang terlewat tadi Pak, pada kemitraan yang terlewat Pak, pada kemitraan itu Bapak tidak menanyakan kepada Pak Saiman untuk setelah solusi itu dia temukan alternatif solusi, Bapak tidak menanyakan waktu untuk dicobakan oleh Pak Saiman. Satu itu. Iya betul itu. Iya yang terlupakan. Iya betul. Terus yang kedua tadi memaksimalkan potensi itu Pak, Bapak tidak menanyakan tentang dalam melaksanakan implementasi solusi yang akan dikembangkan oleh Pak Saiman, Bapak tidak menanyakan dukungan, dukungan dan siapa yang akan membantu dia dalam siapa yang dia butuhkan untuk mendukung dia dalam melaksanakan solusi-solusi solusi pemecahan masalah yang dihadapi oleh Pak Saiman. Ya, itu yang saya lihat betul. Pak. Bagaimana Pak dari tambahan tadi? Iya betul. Iya betul sekali Bu bahwa memang ada beberapa fase yang terlewati. Jadi dengan masukannya ini mungkin nanti pada kegiatan lain saya bisa lebih maksimal. Baik. Saya kira itu Pak Amir. Terima kasih Bapak sudah mempercayakan kepada saya. Mudah-mudahan saya nambah lagi ilmu saya ini dalam keterampilan saya dalam melakukan pengamatan kepada teman-teman yang lain. Saya kira hari ini cukup Pak. Terima kasih banyak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar, bagaimana kabar Pak Saiman? Alhamdulillah luar biasa Pak Amir, alhamdulillah sehat. Pak Amir sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya dengar-dengar Bapak ini mau melakukan kegiatan coaching sama teman kita Ibu Samlia dan telah mempercayakan kepada saya sebagai pengamat. Apa benar informasi itu Pak Saiman? Betul sekali Pak. Saya berencana untuk melakukan coaching dengan Ibu Samlia. Iya. Oke. Baik Pak Saiman, sebelum kegiatan coaching ini dilaksanakan, kebetulan saya sebagai yang ditugaskan sebagai pengamat ini memegangnya namanya rubrik penilaian, bahwa dalam kegiatan coaching itu ada 3 penilaian dari pengamat. Yang pertama itu
praobservasi sebelum Bapak melakukan coaching, kemudian praktik coaching, dan yang terakhir itu penilaian pasca kegiatan coaching. Jadi saya akan menjelaskan dulu Pak Seriman pada kegiatan pra-coaching ini, pra-observasi ini, kira-kira kompetensi apa atau masalah apa yang akan dibahas? Yang pertama, masalah yang ingin saya dengarkan dari Koci, yaitu dalam hal ini Bu Samlia, ini mungkin akan terungkap sebentar. Ini belum ada bocoran ini. Kemudian yang kedua, ya Pak. Kemudian kompetensi yang ingin saya kembangkan ini Pak, ada 2. Mudah-mudahan bisa diamati untuk dasar saya melakukan pengembangan diri tentang coaching ini. Yang pertama, tentang kemampuan saya mendengarkan aktif. Yang kedua, tentang kemampuan saya mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Pak. Baik Pak Serman, dari 2 kemampuan yang Bapak ingin kembangkan dalam kegiatan coaching, yang pertama itu harus fokus kepada coach sendiri. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaan itu sebaiknya jangan tertutup tetapi terbuka. Kemudian Pak Serman, setelah melakukan kegiatan coaching, saya juga akan menanyakan kepada Pak Saimang refleksi atau penilaian diri dari 2 kompetensi yang ingin dikembangkan itu. Apa Bapak sebentar siap melakukan refleksi diri? Siap, insya Allah Pak, siap. Oke Pak Saimang. Oke, karena waktu kita ini sudah semakin sempit, silakan Pak Saimang bertemu dengan coachnya. Baik, terima kasih. Mohon doanya untuk kami. Oke, semoga sukses Pak Saimang. Ya. Terima kasih Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Samlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan janji yang sudah disepakati bahwa hari ini Ibu akan menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, terkait dengan itu saya ingin menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, apa agenda yang ingin kita percakapkan kali ini, Bu Sam? Ini Pak, saya kan di sekolah saya ini, saya melihat teman-teman saya ini belakangan 1-2 minggu ini menjelang UTS ini kan, hari ini UTS Pak ya. Kinerjanya itu mulai kendor lagi nih. Nah, jadi saya bagaimana memberikan semangat lagi kepada teman-teman saya supaya
Soalnya saya kalau lihat kelas yang kosong itu Pak, saya sudah tidak suka itu, saya langsung bereaksi. Itu Pak, jadi belakangan ini yang menjelang 2 minggu terakhir inilah teman-teman saya, mudah-mudahan ini hanya karena menjelang UTS saja sih, tapi itu Pak, minta saya mau curhat, siapa tahu ada Bapak bisa menuntun saya mencari solusi yang terbaik. Itu Pak. Ya Bu Sam, jadi yang saya tangkap bahwa di dalam percakapan kita ini Ibu ingin membicarakan tentang cenderung kendur, kemudian bagaimana nanti yang kendur itu bisa menjadi lebih semangat lagi. Betul Pak. Ya. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya berharap dari percakapan ini saya mendapatkan solusi supaya teman-teman saya itu kembali lagi masuk sekolah, masuk ke kelas itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Tidak ada lagi kelas yang saya lihat itu kosong. Itu Pak. Ya. Ingin agar guru-gurunya kembali semangat, dan utamanya itu poin yang sangat penting tadi itu kelasnya jangan kosong. Jadi Ibu intinya ingin pada jam belajar itu efektif dan jam kosong itu diminimalisir kejadiannya. Betul Pak. Ya. Memang situasinya sekarang ini tentang jam yang kosong itu seperti apa, Bu? Ini yang masalah ini Pak, 2 minggu terakhir ini. 2 minggu terakhir ini mudah-mudahan setelah UTS ini kembali lagi seperti biasa. Jadi 2 minggu ini meresahkan saya, ada saja kelas kosong, 1, 2 kelas yang kosong. Sehingga itu kan rawan Pak, anak-anak kan rawan, apalagi di sekolah saya kan memang belakangan ini saya ambil kebijakan atas masukan teman-teman supaya anak-anak itu, siswa itu jangan membawa HP-nya lagi di sekolah. Karena tidak ada gurunya, sehingga kemudian HP-nya tidak ada, maka anak-anak itu akan rawan itu saling mengganggu dan seterusnya, berkelahi dan seterusnya, sehingga kalau hanya ada 1 kelas yang kosong itu saya bisa atasi dulu. Tetapi kalau sudah ada 2 itu saya tidak bisa atasi. Saya maksudnya saya tidak kasih toleransi kepada guru yang meninggalkan kelasnya. Iya, betul sekali. Jadi dari uraian Ibu ini, Ibu sudah terlibat untuk mengatasi kelas yang kosong, namun ketika itu terjadi pada 2 atau lebih kelas yang kosong, nah di sini intinya. Betul. Nah, situasinya seperti itu saat ini. Jadi Ibu sudah mengatasi sebagai kepala sekolah, tetapi karena keterbatasan hanya sendirian, sementara yang dihadapi itu adalah untuk mengatasi kalau terjadi 2 atau lebih kelas yang kosong. Nah itu. Betul. Menurut Ibu, apa yang mempengaruhi sehingga terjadi situasi seperti tadi? Ada saja 2 atau lebih kelas yang kosong. Apa yang mempengaruhi Ibu? Menurut saya sih mungkin kemungkinan ya, karena itu kelas yang guru yang tidak mengajar itu juga enggak kasih informasi ke saya. Kan saya sudah sampaikan bahwa kalau berhalangan buatkan LKPD,
kemudian kasihkan ke saya atau ke guru piket supaya anak-anak itu terlayani dengan baik. Maksudnya ada jangan LKPD itu diberikan tanpa ada yang menemani siswa belajar. Itu hanya itu hanya dikasih LK, tidak ada yang menemani mereka belajar di kelas. Mungkin mereka masih apalagi itu menggunakan waktunya untuk mempersiapkan ulangan tengah semester sih barangkali. Itu mungkin yang mempengaruhinya. Oh iya. Jadi ada dua hal yang mempengaruhi sehingga situasi jam kosong ini terjadi. Yang pertama, dekat-dekat mungkin guru-guru sedang mempersiapkan asesmen untuk menghadapi pelaksanaan tengah semester atau sumatif tengah semester. Kemudian tidak ada informasi dari guru ketika ada kendala untuk itu, sehingga terjadilah hal ini tidak dapat diantisipasi dengan baik. Nah, situasi yang Ibu inginkan sebenarnya bagaimana atau seperti apa, Bu? Yang saya impikan itu, Pak, yang saya inginkan itu adalah semua untuk persiapan UTS itu kan bisa dilakukan di rumah, di luar pembelajaran setelah mereka di rumah. Kemudian yang saya inginkan itu bahwa sampai hari Sabtu menjelang ulangan tengah semester itu siswa masih tetap diberikan haknya oleh guru. Karena di daerah saya ini, Pak, kasihan banyak anak-anak yang datang di sekolah itu jalan kaki. Saya sedih sekali saya lihat anak-anak jalan kaki kemudian datang di sekolah tidak diberikan haknya. Saya tidak memfasilitasi mereka untuk mendapatkan haknya. Itu sedih saya, Pak. Saya lihat anak-anak jalan kaki siang-siang, subuh-subuh sudah jalan kaki. Itu saya sedih itu di sana. Itu, Pak. Ya, saya ikut merasakan apa yang Ibu ceritakan. Jadi situasi yang diinginkan ini persiapan ulangan tengah semesternya dilakukan di luar jam pelajaran agar jam belajar tidak terganggu. Harapannya hak belajar murid-murid Ibu tidak hilang. Betul. Iya. Untuk mencapai keinginan tadi, persiapan UTS mestinya dilakukan di luar jam pelajaran. Kemudian murid tidak kehilangan hak belajar. Adakah gagasan untuk itu yang Ibu pikirkan? Ini yang saya curhat sama Bapak ini, tapi saya sudah mulai ingin saya menyampaikan kepada Bapak untuk apakah solusi-solusi yang akan saya ambil ini menurut Bapak atau mungkin ada hal yang belum saya lihat Bapak lihat. Yang pertama mungkin saya akan meminta bantuan teman-teman guru penggerak yang ada di sekolah ini untuk mendekati secara personal teman-teman yang meninggalkan kelasnya, karena saya sadari, Pak, saya itu kelemahan saya adalah mungkin komunikasi saya yang kurang harmonis lah. Saya kadang kalau saya tidak suka itu saya suka langsung ceplos saja. Nah, sehingga mungkin teman-teman risih untuk menyampaikan kepada saya tentang masalahnya, kenapa tidak kenapa tidak mengisi jamnya itu. Jadi saya akan meminta kepada teman-teman guru penggerak. Di sini kan di sekolah saya ada 2 orang, Pak, ini ada Pak Sunar dan Ibu Marhumi, untuk supaya mendekati teman-teman itu kira-kira apa kendalanya sehingga saya bisa mengambil kebijakan atau keputusan dari temuan mereka terhadap teman-teman yang apalagi yang tidak masuk tepat waktu itu. Itu, Pak. Sebenarnya tidak banyak sih, Pak, di sini paling hanya 1-2 orang saja
yang lainnya itu aman. Iya. Memang Bu, di mana-mana memang untuk saat ini sepertinya nampak seperti itu, bukan hanya di sekolah yang Ibu pimpin saat ini. Ada-ada saja, dan tapi memang itu mengganggu dan itu perlu dijaga jangan sampai menjadi virus. Mungkin tadinya hanya 1-2 orang, tetapi kalau itu tidak ditindaklanjuti, itu nanti akan berkembang. Betul, Nah, Pak. jadi Ibu sudah berpikir untuk melibatkan rekan guru penggerak di sekolah Ibu untuk membantu mengingatkan teman-teman yang tanda kutip tadi meninggalkan meninggalkan beban kerjanya sebagai guru. Selain itu, apa masih ada mungkin hal-hal yang pihak-pihak yang perlu dilibatkan? Ibu sebagai kepala sekolah mungkin ada mitra lainnya yang perlu dilibatkan dari luar kah? Atau mungkin ini kan dari dalam, dari guru penggerak. Mungkin ada lagi yang mau dilibatkan, Ibu? Kayaknya untuk sementara Pak itu saja, karena kalau saya melibatkan orang luar kan berarti itu kan sebenarnya aib itu Pak, aib internal kita, sehingga mungkin kalau cara yang ini saya lakukan tidak maksimal, perlukah ada orang lain yang akan saya libatkan? Mungkin, tapi untuk sekarang Pak belum, masih internal dulu lah. Oke. Keren sekali solusi yang Ibu atau ide tentang masalah yang Ibu hadapi ini. Cukup melibatkan tenaga dari dalam. Terlebih lagi ini memang beliau ini berdua guru penggerak ini saya percaya bisa membantu Ibu. Selanjutnya, kapan Ibu bisa mulai untuk koordinasi dengan guru penggerak yang 2 orang tadi? Ya, secepatnya Pak, kan ini kan hari pertama UTS ya, sampai hari Sabtu, karena di sini kami harusnya Jumat selesai, hanya karena kendalanya untuk hari Rabu itu udah ada galungan, sehingga kami akan break itu hari Sabtu untuk memberikan ruang kepada anak-anak dan teman-teman yang beragama Hindu untuk melaksanakan kegiatan keagamaannya hari Raya Galungan. Nah, sehingga mata pelajaran yang di hari Rabu itu tinggal disetel untuk agama Islam. Jadi yang agama Islam saya dulu ulangan, agama Hindu dan agama Hindu dan mata pelajaran IPS itu akan dipindahkan di hari Sabtu, begitu. Sehingga saya secepatnya saya akan bertemu dengan Pak Sunar, dengan Ibu Marhumi, sehingga pada saat setelah minggu tanggal 30 September ini, minggu efektif setelah UTS ini, ini sudah kembali sesuai dengan harapan saya sih Pak. Saya mau lakukan tindak lanjut untuk melakukan evaluasi. Setelah itu baru saya akan melakukan langkah berikutnya, apakah saya akan melibatkan orang luar itu dalam tanda kutip orang di dinas. Kebetulan juga Pak di lingkungan saya ini di Kecamatan Bukit ada 2 kabid yang ada di dinas, yaitu kepala bidang pendidikan dasar dan menengah, kemudian ada kepala bidang pengembangan guru GTK. Apakah saya akan pikirkan setelah ini, apakah saya melibatkan beliau-beliau itu, tapi mudah-mudahan cara yang itu sudah selesai lah Pak, tidak ada lagi masalah. Itu Pak. Iya, jadi Ibu tentang tindak lanjut dari gagasan tadi yang saya tangkap bahwa akan segera menghubungi Ibu guru dan Bapak guru penggerak yang 2 orang ini secepatnya setelah Sumatif tengah semester selesai, dan harapannya Ibu
mulai tanggal 30 September minggu depan pembelajaran sudah minim jam kosong. Iya Pak. Bila perlu nihil jam kosong. Betul. Iya Bu. Kita berada di akhir sesi. Mohon Ibu berkenan menyampaikan apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita ini. Dari percakapan ini saya menyimpulkan bahwa yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memenuhi, apalagi mendengarkan curhat saya, dan dari curhat yang dari percakapan kita ini, kemudian saya mendapatkan ide-ide untuk keluar dari yang harus saya ambil untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah saya. Itu Pak. Jadi dan ternyata setelah saya berbicara dengan Bapak, hal yang belum saya lihat itu saya temukan. Jadi atas bimbingannya Bapak dengan sabar menuntun saya untuk mencari solusi sendiri sebenarnya. Itu sudah luar biasa itu Pak, bantuan Bapak untuk saya. Nah saya sudah saya berpikir sendiri nih, ternyata kenapa saya tidak manfaatkan saja aset yang saya miliki, yaitu sebenarnya sudah ada tugas-tugas mereka sih Pak, itu sudah banyak sekali tugasnya mereka. Pak Sunar wakil kepala sekolah, Ibu Marhum itu adalah operator sekaligus operator sekolah, kedua ketua lab komputer, dan sudah banyak sekali tugasnya, sehingga saya tidak kepikiran bahwa saya akan minta bantuan mereka. Ternyata saya baru ini melihat masih ada potensi, masih ada aset yang saya belum maksimalkan. Itu Pak, terima kasih. Baik Ibu Sam, luar biasa sekali pernyataan Ibu tentang kesimpulan dari bincang-bincang kita pada sore hari ini. Saya tunggu kabar baik tentang nihilnya jam kosong di sekolah Ibu demi masa depan generasi bangsa kita. Terima kasih Bu Sam sudah berkenan ngomong-ngomong dengan saya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Pengas. Oke, terima kasih Pak Saiman dan Ibu Samlia sudah melakukan tadi praktek kegiatan coaching, sangat menarik sekali. Ada 2 kompetensi yang dikembangkan dan itu sudah berjalan. Yang pertama itu hadir sepenuhnya atau fokus kepada coaching. Itu sudah ada dengan indikator menanyakan masalah yang ingin didiskusikan, kemudian menanyakan tujuan yang ingin dicapai, sampai kepada identifikasi masalah. Kemudian kompetensi kedua, pertanyaan berbobot juga saya lihat sudah nampak. Yang pertama itu pertanyaan terbuka, kemudian seperti mencari alternatif gagasan yang ingin dilakukan. Kemudian pertanyaannya juga itu sudah umum. Bagaimana, apa, tidak ada, saya dengar kata sebutkan apa dan sebagainya, tidak ada. Jadi salah satu pertanyaan berbobot itu terbuka, sehingga si coach juga bisa lebih leluasa menyampaikan unek-uneknya. Saya kira dari saya begitu saja Pak Saiman sebagai pengamat. Kemudian saya serahkan kembali ke Pak Saiman untuk melakukan penilaian diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih lanjut ini Pak. Iya, refleksi diri artinya penilaiannya Bapak tentang 2 kompetensi itu.
Oke, siap. Saya merasa setelah saya tadi melakukan praktek coaching dengan Ibu Samlia dari dua kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu tentang kemampuan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau saya bisa nilai itu seperti, mudah-mudahan tidak keliru, sudah bisa nilai 8 dari 10. Yang ideal itu nilai 10, sepertinya saya sudah bisa mencapai posisi 8. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Saiman. Saya kira kita sepakat bahwa nilai 8 dan kita tinggal butuh 2 poin lagi. Mungkin kita akan pertajam di pertanyaan berbobotnya. Saya kira untuk kegiatan kedua ini saya kira kita sudah selesai. Saya kembalikan ke Ibu Samlia sebagai moderator. Terima kasih, Pak Pengamat. Terima kasih, sama-sama. Ya. Oke. Oke, baik Pak Amir. Sekarang kita masuk di siklus yang ketiga. Pak Zaiman sebagai pengamat, saya sebagai coach, dan Pak Amir sebagai coach. Gitu ya? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Samlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiman. Terima kasih sudah menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk kembali kita bincang-bincang. Saya dengar rencana Ibu Samlia akan melaksanakan praktik coaching. Bersama siapa, Ibu Sam? Pak Amir, Pak Amir kemarin menghubungi saya untuk beliau ingin mengeluarkan unek-uneknya sih, Pak. Oh, Pak Amir, luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan sebentar nanti percakapan coachingnya bisa membuahkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Mohon izin Ibu Sam, sebelum Ibu melakukan praktek coaching, Ya, Pak. Izin untuk kita diskusi sejenak tentang rubrik penilaian praktek coaching ini. Izin untuk saya sampaikan, ini tahapannya ada 3, yaitu prasupervisi, kemudian supervisi dalam hal ini praktik coaching yang akan Ibu lakukan bersama Pak Amir, di mana Ibu berperan sebagai coach dan Pak Amir berperan sebagai coachee. Lalu di tahap 3 itu pasca supervisi. Penilaiannya itu adalah, yang ideal adalah sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, di mana prinsip coaching itu mencakup kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, tentang rubrik penilaian ini, mungkin bisa disampaikan hal-hal yang perlu dikonfirmasi Ibu Sam tentang rubrik penilaian ini? Baik, Pak, untuk
eh, kompetensi yang akan Bapak Rubrik saya penilaian Bu, minta maaf Ibu, rubrik penilaian dulu. saya kira jelas Pak, tidak ada, saya kira saya sudah lihat sudah jelas ini. Oh, oh sudah jelas ya. Ya, Terima kasih Bu Sam ya, tentang rubrik penilaian, percakapan coaching sudah clear. Mudah-mudahan juga clear sebentar praktek coachingnya. ya Pak. Terima Selanjutnya kasih. Ibu mohon izin untuk saya bertanya kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dan ingin saya amati. Yang pertama Pak, kompetensi yang pertama tentu saja saya ingin mempraktekkan alur tirta tentu saja. Kemudian yang kedua untuk kompetensi itu saya ingin Bapak amati tentang kemitraan dan proses kreatif. Tuh. Kayaknya dua saja Pak yang Bapak akan saya ingin Bapak amati itu. Ya, ya, ya. Saya ulangi Bu. Jadi yang pertama itu alur tirta, kemudian yang kedua kemitraan dan proses kreatif. Ya. Kemitraan dan proses kreatif ya, Ibu. Tentang ini. Dua. Ya. Ya. Oke. Insya Allah saya bersedia membantu Ibu untuk mengamati dan membantu mengembangkan kompetensi yang ini, yaitu alur tirta, kemudian prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan dan proses kreatif. Tentang hal ini, menurut Ibu, bagaimana penilaian Ibu Sam terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Mungkin ya posisi Ibu di sini. Tunggu dulu, maksudnya bagaimana Pak? Minta maaf ini enggak terlalu fokus saya. Ya, tentang alur tirta, kemudian kemitraan dan proses kreatif, ini kan akan kita kembangkan lebih baik lagi. Posisi Ibu saat ini, ibarat kita ambil posisi 1 sampai 5, sudah ada di mana pada saat ini? Kan ini kita akan kembangkan nanti. Untuk yang hari ini, sebelum saya melakukan coachingnya, Pak Amir ini, saya berada di posisi 1 sampai 10 ya. Boleh ya, 1 sampai 10. Ya, saya berada di posisi 6 lah. Nah, kenapa begitu Pak? Karena kalau di alur tirtanya itu kadang-kadang saya selama ini sih belum terlalu istiqomah mengikuti alur itu. Kadang saya lompat-lompat. Yang kedua, di kemitraan itu Pak, seharusnya kan antara coach dan coachee itu adalah bermitra sama posisi ini. Tapi kadang-kadang saya terbawa situasi, apalagi yang saya coaching itu adalah murid-murid saya, atau anak saya di rumah, sehingga saya seakan-akan saya lebih tinggi kedudukan saya daripada dia. Itu hambatan yang saya alami. Jadi, kemudian itu saja sih Pak, mungkin kalau saya bisa ambil satu di kompetensi ini, kemitraan saja deh, karena di situ saya suka menganggap di hati saya bahwa dia kan siswa saya kan akan memberikan dia solusi, dia tahu apa sih, begitu kira-kira selama ini sih Pak, itu begitu. Itu ya. Apalagi itu yang saya kendala-kendala yang saya hadapi, saya tidak, sekalipun dia adalah murid saya, tetapi pada saat proses coaching berlangsung seharusnya saya anggap dia adalah mitra saya, gitu. Oke, jadi posisi Ibu di kemitraan ini posisi 6 juga ya, Bu? Ya, 6. Oh, baik. Sebelum Ibu melakukan coaching, apa harapan
Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya sih alur tirta yang akan saya jalankan sama Pak Amir itu sesuai dengan alurnya. Saya akan mengikutinya dengan mulai dari T sampai tanggung jawab, mulai dari tujuan sampai tanggung jawab secara berurutan. Itu loh Pak. Kemudian yang keduanya bahwa saya ingin di hati saya ingin itu pada saat saya berlakukan coaching dengan Pak Amir, saya menjaga tidak ada anggapan di hati saya bahwa saya lebih dari Pak Amir. Saya tetap bermitra, memiliki apalagi itu kedudukan yang sama gitu. Mudah-mudahan sih karena sekarang yang saya coaching kan guru Pak. Jadi mudah-mudahan itu bisa terjaga gitu. Amin, amin Bu Sam. Itu harapan kita bersama. Oke, selanjutnya silakan melakukan praktek coaching bersama coachingnya. Silakan Bu Sam. Baik, terima kasih Pak Saiman yang telah bersedia untuk menjadi pengamat saya pada saat saya melakukan coaching dengan Pak Amir. Pak Amir, bagaimana kabar? Alhamdulillah Bu, sehat. Ya, alhamdulillah. Ini Pak, sesuai dengan pembicaraan kita kemarin, Bapak minta tolong kepada saya untuk saya mendengarkan cerita Bapak ini. Jadi sekarang bisa kita lakukan Pak Amir? Ya bisa Bu. Begini Bu Samdia. Dalam proses belajar mengajar saya selama ini itu masih terlihat kemampuan siswa saya dalam berdiskusi, mengemukakan pendapat atau presentasi itu masih kurang. Atau boleh saya katakan aktivitas belajar siswa saya itu belum maksimal. Baru sebagian saja yang bisa menyampaikan pendapatnya, sering bertanya, suka berdiskusi. Tapi ada beberapa orang yang memang susah sekali dia berpendapat ketika proses belajar mengajar berlangsung. Begitu Bu Samlia. Oke. Jadi kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Bapak harapkan? Ya, yang saya harapkan tentunya ada semacam gambaran atau semacam referensi atau mungkin berbagi pengalaman bagaimana meningkatkan aktivitas belajar siswa sehingga seluruh siswa di kelas itu punya keterampilan berpendapat ketika proses belajar mengajar berlangsung. Begitu Bu. Baik. Berarti Bapak ingin setelah kita bercerita ini Bapak menemukan solusi bagaimana Bapak ingin mendorong kreativitas, keaktifan siswa Bapak dalam proses pembelajaran berlangsung. Begitu Pak ya? Iya betul ya. Kira-kira apa ukuran keberhasilannya Bapak dalam tadi kan Bapak sudah menjelaskan harapannya bahwa siswanya itu aktif berdiskusi, berani mengemukakan pendapatnya. Apa ukuran keberhasilannya Bapak maksud saya? Tentu keberhasilan ukurannya itu setiap saya mengajar semua siswa itu bisa berpendapat, ataupun misalnya hari ini tidak bisa berpendapat mungkin pertemuan selanjutnya bisa mengemukakan pendapat. Karena sesuai pengamatan selama ini memang ada beberapa sebagian kecil yang sulit sekali untuk aktivitasnya ditingkatkan dalam pembelajaran. Baik, jadi saya sudah dapat poinnya Pak. Ukuran keberhasilan Bapak itu bahwa semua siswa itu di kelasnya Bapak itu dapat mengemukakan pendapatnya gitu ya dengan percaya diri gitu Pak ya. Ya,
Bagaimana keadaannya sekarang, Pak? Keadaan yang berlangsung sekarang, seandainya saya memberikan skala di siswa di kelasnya Bapak itu, taruhlah siswanya ada 30 orang kira-kira. Masih ada berapa orang yang terlihat terdeteksi masih belum berani mengemukakan pikirannya? 30 orang, Pak. Ya, jadi sebenarnya tidak banyak juga. Jadi kalau 30 orang itu mungkin sekitar 10 atau 9 siswa yang tidak mengumumkan pendapat. Atau kalau saya presentasikan yang terbaru saat ini, aktivitas pembelajaran murid itu masih berada di persentase 70%. Berarti masih ada 30% siswa yang memang belum mampu berpendapat atau minimal bertanya pada saat pembelajaran. Oke, baik Pak. Jadi saya dapat tadi tangkap bahwa dari 30 siswa itu ada sekitar 9 yang belum, atau Bapak presentasikan tadi ada 70% yang sudah mengemukakan pendapatnya, masih ada 30% yang akan Bapak dorong ini untuk mampu berpendapat, paling tidak bisa bertanya, begitu Pak ya? Cocok Pak? Ya, betul Bu. Nah, sekarang tadi Bapak harapkan setelah kita berdiskusi ini atau setelah kita berbicara ini, mengharapkan semua siswanya 100% itu bisa mengemukakan pendapatnya, bertanya, menjawab pertanyaan temannya, dan seterusnya. Menurut Bapak, apa kekuatan Bapak yang Bapak miliki untuk mendorong 30% ini siswa untuk bisa bertanya? Kekuatan saya rasa itu saya terus memotivasi mereka untuk selalu bertanya. Yang kedua, membiasakan siswa bertanya walaupun dia itu menggunakan konsep atau menerapkan kegiatan pembelajaran berkelompok dan presentase untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. Begitu. Jadi ada dua Pak ya, Bapak memiliki kekuatan untuk memotivasi siswa. Kemudian dengan cara membiasakan, memberi pembiasaan untuk mengemukakan pikirannya atau konsep-konsepnya, baik secara individu maupun secara berkelompok. Iya. Oke. Dari kekuatan yang Bapak miliki ini, kira-kira kemungkinan Bapak bisa, akan ada dua Pak, ada Bapak memberi motivasi dan Bapak melakukan pembiasaan. Dari kedua itu, menurut Bapak yang memiliki peluang besar untuk mendorong 30% ini bisa berbicara itu kira-kira apa Pak? Ya, yang paling tinggi memberikan kontribusi ini adalah pembiasaan. Karena sebelum proses belajar mengajar berlangsung itu, mereka saya suruh buat pertanyaan. Jadi bisa bertanya secara lisan atau menggunakan konsep, kan namanya pembiasaan. Baik Pak. Luar biasa ini. Jadi Bapak pilih untuk membuat anak-anak ini bisa berbicara semua itu adalah membiasakan. Jadi Bapak masuk memberikan literasi dengan membaca barangkali. Setelah itu mereka membuat pertanyaan dan pertanyaan itu disampaikan secara lisan. Kira-kira begitu ya Pak? Iya. Oke. Baik Pak, dari rencana Bapak ini, apa hambatan yang menurut Bapak akan alami dalam implementasi membiasakan tadi ini? Hambatan, Pak.
Hambatannya itu pertama ya siswa sendiri itu sulit mencari pertanyaan sesuai konten yang saya inginkan. Yang kedua masih mengambil pertanyaan di buku mereka. Itu. Jadi ada dua, artinya membuat pertanyaannya itu belum nyambung dengan materi. Yang kedua itu pertanyaannya itu masih mengambil di buku. Begitu Pak ya. Sekarang ini hambatannya cukup menantang ini Pak untuk diselesaikan. Yang pertama tadi si anak-anak itu masih sulit membuat pertanyaannya sendiri. Sebagian besar siswa itu, yang kedua sebagian besar siswa itu masih menyalin pertanyaan yang sudah disiapkan di buku cetaknya, di buku paketnya, begitu Pak ya? Iya. Ini minta maaf lagi nih Pak Amir. Tadi kan solusi yang Bapak akan ambil adalah membiasakan siswa berbicara. Iya. Kemudian hambatannya adalah sulitnya siswa itu untuk menyampaikan pertanyaan yang sudah dia buat. Dia masih, tapi kan Pak dia sudah mengambil pertanyaan dari buku ini. Apakah dia masih sampaikan atau belum berani, Pak? Sebenarnya kalau menyampaikan sudah, tapi kan yang kita takutkan nanti, walaupun sudah terbiasa juga, justru lebih parah lagi nantinya ketika tidak ada buku di depannya. Pasti saya yakin dia tidak akan bisa lagi kembali lagi, tidak bisa melakukan aktivitas ini. Karena yang kita inginkan ini ketergantungan lagi, begitu Bu. Ya, jadi Bapak khawatirkan bernalarnya siswa itu dia tidak bekerja pada saat buku cetaknya tidak ada, begitu Pak ya? Iya. Sekarang saya ingin tanyakan kepada Bapak, kira-kira untuk supaya siswa itu bisa semuanya berbicara, itu strateginya Bapak bagaimana ini? Ya itu tadi, mungkin saya akan memberikan tugas berpasangan dulu. Artinya ada yang membuat pertanyaan, kemudian ada yang menjawab. Ini strategi Pak ya. Bapak pasti dengan strategi ini Bapak anggap ini akan efektif mendorong siswa 100% itu mengemukakan pikirannya Pak ya. Ya, artinya dengan berpasangan atau berbicara sesama murid dulu, saya kira mereka tidak ada beban. Lama-lama mereka sudah berani juga berpendapat atau mengajukan pertanyaan kepada gurunya. Pelan-pelan, tapi insya Allah nanti juga ke depannya 100% siswa di kelas itu sudah bisa berpendapat atau mengemukakan minimal pertanyaan pada saat proses belajar mengajar. Begitu. Baik, kira-kira strategi ini kapan Bapak akan laksanakan ini? Ya rencana dalam waktu dekat ini kita akan usahakan. Kalau bisa saya minta Pak Amir untuk menentukan waktunya apakah minggu ini atau minggu depan? Ya sepertinya minggu depan saya akan mencoba ini strategi lagi, yaitu kelompok berpasangan. Jadi saya ingin berarti Bapak ini akan strateginya akan dijalankan minggu depan. Ini komitmen Bapak ya? Iya. Komitmen Bapak.
dalam menjalankan komitmennya itu siapa yang Bapak butuhkan untuk membantu Bapak dalam melaksanakan strategi kelompok berpasangan tadi itu? Yang pertama mungkin saya akan menggunakan istilahnya tutor sebaya. Artinya siswa yang masih aktivitasnya rendah akan mendapat pendampingan dari temannya yang aktivitasnya tinggi. Atau mereka berpasangan aktivitas belajar tinggi akan berpasangan dengan aktivitas belajar rendah. Baik Pak, berarti Bapak hanya meminta bantuan siswa saja dalam menjalankan strategi ini dengan mengelompokkan siswa berdasarkan kecepatan belajarnya. Jadi yang cepat dipasangkan dengan sehingga arahnya tutur sebaya nanti jatuhnya Pak, begitu ya? Iya. Baik Pak Amir, kita sudah berada di ujung sesi. Minggu depan Pak, Bapak akan implementasi strategi ini. Kalau boleh minggu depan setelah Bapak mengimplementasi, saya ingin mengetahui atau ingin mendengarkan pengalaman Bapak ini dalam mengimplementasikan apalagi rencana ini. Boleh Pak? Ya. Baik Pak, sampai ketemu nanti minggu depan. Saya tunggu informasi dari Bapak kapan lagi kita akan berbincang ini. Saya ini penasaran Pak untuk mendengarkan hasil yang Bapak akan terapkan sih di kelas Bapak. Nanti ketemu minggu depannya Pak Amir ya. Terima kasih banyak. Ya, siap Bu. Terima kasih atas waktunya. Apalagi itu Bapak sudah mempercayakan saya untuk mendengarkan bincang-bincang atau curhatan Bapak. Sebelum kita pulang Pak, saya ingin Bapak saya merefleksi atau ingin mendengarkan, kan ini saya latihan coaching ini Pak. Dari apa yang kita jalankan tadi, bagaimana Bapak membuat kesimpulan atau memberikan gambaran dari untuk saya Pak, untuk mengembang diri. Terima kasih Bu. Sebenarnya pertanyaannya mengalir saja sudah bagus. Mulai dari tujuan sampai tanggung jawab. Cuma yang saya inginkan itu mungkin Ibu juga bisa memberikan praktik-praktik baik yang saat ini telah Ibu pahami atau pernah baca tentang aktivitas belajar murid. Itu yang saya inginkan sebenarnya Bu. Baik Pak, karena ini minta maaf sekali nih saya tidak tidak bisa memberikan pengalaman Pak, karena saya praktek coaching. Bagaimana seorang coach itu membimbing, menuntun coachnya supaya dia dapat menemukan sendiri apa yang dia akan laksanakan, begitu Pak. Jadi mohon maaf, mungkin di kesempatan berikutnya kita akan bertemu lagi untuk saya mungkin bisa berbagi praktik baik sih Pak, gitu ya. Iya. Oke, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, saya kasih aplaus dulu. Ya. Terima kasih Bu Sam sebagai coach dan Pak Amir sebagai coach. Saya sudah mengamati jalannya praktek coaching yang Ibu dan Bapak lakukan. Izin Ibu Sam untuk kita lanjutkan perbincangan tentang praktek coaching. Baik Pak, silakan. Ya. Setelah Ibu melakukan praktek coaching bersama Pak Amir sebagai coach, bagaimana Ibu menilai performa di dalam kompetensi yang tadi yang kita sepakati untuk
dikembangkan dan untuk saya amati. Izin mengingatkan itu ada dua, yaitu alur tirta dan kemitraan. Nah, setelah Ibu melakukan coaching, penilaian Ibu tentang performa dalam dua kompetensi tadi bagaimana? Yang pertama Pak, untuk alur tirta, saya sudah berusaha untuk mengikutinya. Menurut saya Pak, itu saya sudah lakukan secara sistematis. Saya menanyakan kepada Pak Amir apa harapannya, apa tujuannya, maksudnya tadi harapan itu. Kemudian untuk identifikasi itu saya menanyakan kepada Pak Amir bahwa keadaannya sekarang itu siswanya berapa orang yang saya memberikan skala di sana untuk saya kemudian apa hambatannya itu untuk menandakan saya melakukan identifikasi terhadap masalah yang dihadapi oleh coach. Kemudian rencana aksi Pak, saya sudah menggali apa rencananya. Di akhir beliau membuat rencana akan melakukan membentuk diskusi berpasangan dengan mempertimbangkan kecepatan belajar siswa masing-masing. Jadi 2 orang berpasangan. Kemudian saya juga memberikan apalagi waktu untuk menunjukkan bahwa tanggung jawab komitmennya Pak Amir, apalagi cara yang akan dia implementasikan itu, solusi itu kapan dia akan laksanakan itu, dan siapa yang bisa membantunya itu di alur tanggung jawab di siklus terakhir dari alur tirta. Kemudian di kemitraan Pak, saya sudah berusaha bagaimana saya menjaga perasaan saya supaya saya tidak menganggap Pak Koci saya itu tadi lebih tinggi dari saya begitu. Saya tadi berusaha itu Pak. Mudah-mudahan menurut pengamatan Bapak itu sudah sudah ada kemajuan lah Pak begitu. Terima kasih ulasannya Ibu. Nah, masih terkait performa ini, Ibu sudah luar biasa menyampaikan mendeskripsikan kompetensi yang Ibu lakukan tadi tentang alur tirta dan kemitraan. Nah, di awal tadi kita menilai dan Ibu menilai dirinya bahwa itu ada di posisi 6. Nah, saat ini setelah praktek coaching, menurut Ibu bagaimana posisinya dari 6 tadi? Ya, baik. Tadi saya berada di skala 6 sebelum dengan Pak Amir ini. Setelah dengan Pak Amir, karena saya sampaikan saya berusaha untuk mengikuti alur tirta itu Pak, sehingga kemudian saya menekan diri saya supaya saya menganggap Pak Amir sebagai mitra, bukan lebih tinggi dari saya begitu, sehingga kayaknya ada peningkatan sedikit ini Pak. Kayaknya saya tidak tahu kalau Bapak, menurut pengamatan Bapak, kalau saya menempatkan diri saya ini di 75 Pak, ada peningkatan. 7,5. Iya. Iya. Terima kasih Ibu. Mohon izin untuk saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Apa diperkenankan Ibu? Silakan Pak, silakan. Untuk saya perbaiki ke depan. Tentu saja tidak ada sempurna Pak ya. Ya, izin menyampaikan hasil pengamatan saya. Yang pertama tentang alur tirta, yang saya catat untuk alur tirta, Ibu menyampaikan 4 buah pertanyaan pemantik kepada coachingnya, dalam hal ini Pak Amir, mulai dari apa rencana sampai diakhiri tadi dengan apa ukuran keberhasilan
sampai tercatat tadi 100% murid Pak Amir itu bisa bernalar kritis. Saya simpulkan seperti itu, bernalar kritis, mampu bertanya, mampu berbicara. Kemudian itu ada 4 poin di per alur tirta pertanyaan yang Ibu ajukan. Mohon maaf kalau kurang karena agak terganggu suara di sini karena kita menggunakan alur daring ini. Kemudian diidentifikasi, Ibu melontarkan pertanyaan pemantik sebanyak 3 poin. Nah, yang pertanyaan terakhir dari alur identifikasi ini adalah hambatan apa yang dialami dalam hal melakukan rencana Mencapai tentang tujuan. ya untuk mencapai tujuan ya. Kemudian di alur refleksi itu ada rencana aksi ya, minta maaf. Ya. Di alur rencana aksi itu pertanyaan pertama yang saya ingat dan saya catat ini, apa strategi yang akan Pak Amir lakukan untuk mencapai, kemudian kapan strategi itu akan dilaksanakan. Kemudian untuk alur terakhir di tanggung jawab, Ibu juga sangat luar biasa di sini menanyakan siapa yang akan dilibatkan, kemudian apa komitmen Pak Amir tentang ini. Singkatnya untuk alur tirta, Ibu dapat memenuhi semuanya. Ini lahir dari kemampuan Ibu mendengarkan aktif. Kemudian di kompetensi yang ingin dikembangkan tentang kemitraan, sependapat sekali dengan Ibu yang sudah Ibu sudah sampaikan tadi, bahwa Ibu jauh dan clear dari menganggap Pak Amir sebagai pihak yang inferior atau lebih rendah. Jadi memang betul Ibu menempatkan Koci sejajar dengan Ibu. Itu poin-poin tentang hasil yang saya bisa amati. Mohon maaf kalau ini masih kurang. Selanjutnya, setelah Ibu mendengar uraian saya ini, bagaimana pendapat Ibu? Baik, Pak. Saya sebenarnya hasil pengamatan Bapak itu di luar ekspektasi saya. Saya sudah deg-degan ini. Ternyata penilaian diri saya itu tidak terlalu jauh dengan apa yang Bapak amati. Memang saya berusaha keras tadi. Saya capek sekali, Pak, bagaimana ceritanya, bagaimana caranya ini supaya alurnya itu sistematis dan bagaimana saya tetap menjaga bermitra dengan Pak Amir, begitu Pak. Jadi saya kira itu di luar ekspektasi saya, artinya lebih tinggi pengamatan Bapak daripada harapan saya simpan sebenarnya Pak. Terima kasih. Ya Bu, selanjutnya saya ingin menyampaikan yang satu hal lagi. Ibu tadi di posisi awal ada di nilai 6, kemudian setelah praktek Ibu menilai dirinya ada di 7,5. Kalau saya ini menilai sesuai kompetensi saya, Ibu saat ini berada di 9,5. Menurut saya ini Bu, ada hal yang masih perlu dikembangkan lagi, yaitu Ibu menurut saya minta maaf, dalam catatan saya Ibu sempat satu kali tadi menyampaikan pertanyaan yang tertutup, yaitu menggunakan kata tanya mana ini tadi di catatan saya. Ini yang perlu dihindari. Ini di dalam kompetensi coaching tentang rasa.
Tentang rasa ini yang saya catat ini menghindari kata tanya apakah, sudahkah, atau mengapa. Jadi yang sempat terselip Ibu tadi kata tanya apakah. Mudah-mudahan catatan ini dan refleksi ini bermanfaat. Selanjutnya, untuk rencana selanjutnya, setelah kita diskusi ini, Ibu ingin meningkatkan lagi performa di area ini atau seperti apa? Baik Pak, karena ini yang kayaknya pertanyaan tertutup ini saya tidak sadari Pak. Saya pikir tadi Bapak akan menulis lagi pernyataan-pernyataan saya tentang kira-kira. Ternyata itu saya sudah berusaha itu kayak, tapi masih ada tadi itu. Kayaknya 2 kali itu saya tanya Pak Amir tentang kira-kira itu. Ternyata Bapak tangkap pertanyaan apakah ini. Ya, tentu saja nanti saya saya ingin lagi belajar lagi Pak untuk mempelajari rasa ini untuk membiasakan diri saya supaya pertanyaan terbuka yang tetap saya berikan kepada coach saya. Nah, ini saya ucapkan terima kasih Bapak sudah betul-betul teliti dalam melakukan pengamatan. Saya sudah deg-degan tadi, jangan-jangan Bapak akan melihat saya 2 kali atau 3 kali tadi itu saya masih menyampaikan kira-kira tadi itu yang tentu saja itu adalah harus disumprit itu untuk kita bercakap coaching itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Ya. Siap, sama-sama Ibu. Jadi tentang frase kira-kira itu memang ilmu pertama kita bersama Ibu waktu kita penyegaran di pendidikan guru penggerak angkatan 4. Namun ternyata setelah kita belajar bersama di video, di beberapa video di eksplorasi konsep itu memang masih ada yang menggunakan kira-kira. Nanti ini mungkin menjadi hal yang penting untuk kita komparasikan antara ilmu kita dulu pada saat PGP Angkatan 4 dengan di video eksplorasi konsep itu masih ada salah satu di situ video praktek coaching antara guru dengan guru. Itu masih ada frase kira-kira. Sehingga itu tadi yang membuat saya tidak mencatat itu sebagai hal yang masih perlu diperbaiki. Ibu Sam, luar biasa sekali ketelitiannya. Ya, begini Pak, sedikit Pak Saiman, saya berpikir berbeda tentang kira-kira itu. Saya selalu menggunakan itu sih kemarin-kemarin untuk mempertanyakan, untuk mengajukan pertanyaan kepada coach saya untuk hal yang dilakukan di masa depan. Jadi dengan bagaimana kira-kira apa yang akan kamu lakukan, kan itu masih menjadi rencana apa yang akan dia lakukan, alternatif apa. Jadi karena dia di masa depan sehingga itu belum menjadi sesuatu yang pasti. Jadi saya masih mengawalinya dengan kira-kira seberapa persen kita mengharapkan atau menginginkan rencana kita itu berhasil, karena itu masih rencana Pak. Jadi saya menganggap bahwa kira-kira itu tergantung dari penempatan mana yang akan kita ajukan ke coach kita. Begitu Pak, terima kasih sekali. Ternyata tadi saya sudah tekan-tekan itu tadi, ternyata Bapak sudah punya referensi. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Setuju Ibu Sam. Selanjutnya izin saya sampaikan bahwa hasil pengamatan tadi ini salah selaku pengamat atau supervisor itu akan mencatatkan hal ini ke dalam format yang disediakan tentang supervisi akademik. Dan yang terakhir Ibu, mohon berkenan disampaikan apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Baik Pak, yang saya dapatkan bahwa ada satu Pak, terima kasih saya pada Bapak bahwa dari Bapak atau dari Pak Amir ini? Dari Ibu sebagai supervisi, sebagai coach ya. Oke.
Dari untuk coach saya itu saya mungkin belum terlalu coach saya belum terlalu apalagi puas Pak karena harapannya saya memberikan beliau solusi atau praktik baik dari saya gitu. Menurut saya mungkin akan saya ketemu di sesi berikutnya karena menurut pemahaman saya tentang coaching itu adalah bagaimana coach mendengarkan aktif, kemudian menuntun coachnya untuk menemukan sendiri solusinya. Jadi mungkin nanti di kesempatan berikutnya saya akan cerita dengan Pak Amir untuk mungkin bisa saya ceritakan hal yang lain untuk mungkin memberikan pandangan saya atau praktik baik saya. Kemudian yang kedua dari Bapak, saya berterima kasih Bapak sudah melakukan pengamatan dengan cermat sehingga yang saya jaga saya berhasil dan kemudian ternyata saya masih kelepasan tapi tidak masalah Pak, terima kasih. Itu proses belajar itu kan memang harus kita salah dulu sehingga ada perbaikan ke depan. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Sekali lagi selamat Ibu sudah meningkat performanya dari 6, kemudian Ibu menilai dirinya setelah praktek tadi 9,5, 7,5, dan saya yang mengamati itu Ibu berada di 9,5. Selamat sekali lagi. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang pas kepada Ibu Sam sebagai coach dan mitranya Pak Amir sebagai coach. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan tetap semangat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.